Kalau ini enak iya Pak. ini nggak pakai kabel ya. Sakti. Alhamdulillah dalam ini kita saged berkomunikasi, bertemu muka, bermuajah antara wajahnya Pak Haji Komar yang seperti Sahrul Gunawan ini. Aku gini-gini mantan foto model Bu, model termos. Yang biasanya dilihat di layar TV sekarang bisa langsung ditatap wajah saya. Jadi kepada ibu yang baru lihat wajah saya, silakan mencicipi wajah saya. Alhamdulillah. Ojo bilang wonge si cilik ya Bu ya. Tapi dia kecil. Sekarang ini saya baru diangkat menjadi Ketua Umum POPSI, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Pak Komar. Ketua Umum POPSI. Ketua umumnya saya, Sekretaris Jenderalnya Ucok Baba. Kasih kalian yang Ucok Baba ya. Ucok Baba itu istrinya normal, anaknya juga normal, dan alhamdulillah Pak Ucok Baba dia pelatih bola basket loh Bu. Jangan dibayar gitu. Alhamdulillah. Mari semuanya kita berselawat kepada Nabi besar kita, selawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Provinsi Jawa Tengah, bagian dari Indonesia. Indonesia itu adalah negara kebangsaan. Indonesia adalah negara kebangsaan, bukan negara agama. Kita masyarakat Indonesia hari ini kita bangun komitmen kita, komitmen kebangsaan kita, bahwa ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Dan kita sebagai umat Islam yang diajarkan oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan terus kecerdasan emosional kita. Salah satu bentuk kecerdasan yang harus kita bangun adalah kecerdasan emosional, kecerdasan memahami orang lain, kecerdasan memaklumi orang lain, supaya kita hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia ini sejuk, aman, nyaman, dan damai. Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Islam membawa rahmat. Islam menghendaki kita sebagai umatnya untuk mengkaji Islamnya, tidak boleh setengah-setengah. Kalau kita belajar Islam setengah-setengah, hasilnya akan menjadi pelaku bom bunuh diri. Teman-teman kita yang menjadi pelaku bom bunuh diri karena ngaji Islamnya setengah-setengah, hanya menggunakan logika tapi tidak pakai rasa, atau sebaliknya mengkaji Islam hanya dengan rasa tanpa logika. Sing dimaksud udhulu isini kapak total masuk ke dalam Islam itu gunakan otak, gunakan rasa, gunakan logika, gunakan juga rasa. Simultan kata bahasa sekolahnya. Bagaimana kalau cuma separuh-separuh? Apapun pekerjaan kita, kalau kita lakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Ibu mau tahu contoh
pekerjaan hasil setengah-setengah. Ini saya. Ini contoh hasil pekerjaan setengah-setengah. Saya tidak tahu, mungkin ayah dan ibu saya waktu mengerjakan saya setengah-setengah. Pendek 3, jambung 3. Tapi alhamdulillah kita harus bersyukur dan percaya diri dengan apa yang kita miliki sekarang. Karena orang yang tidak percaya kepada dirinya itu ada indikasi, ada tanda-tanda bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, kalau ngaji Islam hanya dengan logika, bahaya. Bisa jadi kaum Mu'tazilah namanya, segala-gala logika tanpa rasa. Tapi kalau ngaji Islam hanya dengan rasa, tanpa logika, hanya dengan emosional, tanpa rasional, bahaya juga. Dia jadi kaum fundamentalis, dengerin radio haram, nonton TV haram, pasang speaker di masjid haram, nonton kaji komar makruh. Orang tuntas ngaji, tidak tuntas. Nah, harus tuntas. Itulah istiqomah. Kalau tuntas, pekerjaan apapun kalau tuntas, all out, profesional, berkebun, nanam bawang, total. Tidak setengah-setengah. Bekerja tidak setengah-setengah. Hasilnya akan maksimal. Dia akan mengeluarkan aura, mengeluarkan karomah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau setengah-setengah, tidak pernah keluar aura, tidak pernah keluar energi, tidak pernah keluar cahaya. Merkuri, ibu, ini listrik, dia mengeluarkan cahaya karena ada sinergitas, karena ada pertemuan antara ion positif dan ion negatif. Wah, Gria Tirta, Gria Tiara Arum, Gria Tiara Arum, dia akan mengeluarkan karomahnya, mengeluarkan energi cahaya ketika di dalamnya terjadi kebersamaan. Bahasa anak-anaknya itu sinergitas, yang enak, yang tidak enak, sama-sama dihadapi. Yang positif, yang ini, lampu ini keluar cahayanya karena ada pertemuan ion positif dan ion negatif. Luar biasa cahaya. Gria Tiara Arum, dia akan mengeluarkan energi yang besar dan terjadi tenaga di Slawi ini ketika ada kebersamaan dikelola oleh Pak Lurah. Yang enak, yang orang enak. Enak ketemu enak, belum tentu enak loh. Bisa jadi nggak enak. Contoh, sop ayam enak, kue bolu enak, jadikan satu. Orang karuan aneh, kue bolu dicampur sop ayam, ya bukan itu orang karuan. Tapi tidak enak ketemu tidak enak, belum tentu tidak enak, bisa jadi enak. Contoh, tong orang enak dipangan, seng orang enak dipangan, dijadikan satu, jadi tongseng. Ya enak. Positif ketemu positif, belum tentu positif, bisa jadi negatif. Tapi negatif ketemu negatif, belum tentu negatif, bisa jadi positif. Contoh, cewek cowok pada mahasiswa, sepasang mahasiswa naik motor ke tepi hutan, kurang pendidikan agamanya. Yang cewek berbuat negatif, yang cowok berbuat negatif. Negatif ketemu negatif. Kalau tidak percaya, besok periksa cewek itu ke dokter. Positif. Betul?
suasana apapun dengan tersenyum. At-tabasam sedekah kata Rasulullah. Senyum pun itu ibadah. As-sadaqatu tatfa'ul bala. Sedekah itu untuk mencegah dan menghilangkan bala musibah. Dan sedikit-sedikitnya manusia yang pandai beribadah, dia yang pandai tersenyum. Sumeh, manis budi. Ciri-ciri orang yang selalu bersyukur itu dia menjadi orang senang. Ibu, kalau ibu merasa belum jadi orang kaya, ya sudah, tunda saja. Jadi orang senang saja. Lebih baik jadi orang senang daripada jadi orang kaya. Orang kaya belum tentu senang. Betul? Orang kaya belum tentu senang, tapi orang senang sudah pasti kaya. Jembar. Persoalannya bukan tipe 36, tipe 27, apa tipe 70. Enggak. Persoalannya bagaimana orang yang mengisi rumah itu jembar atau tidak. Rumahnya tipe 21, tapi setiap hari dia bersyukur melihat cakrawala yang luas tak terbatas. Hati dan pikirannya seluas cakrawala tak terbatas. Dia selalu menatap samudra yang luas, laut samudra yang luas, sehingga jiwa dan hatinya seluas samudra tak terbatas. Nah, ibu bapak saudara sekalian, mari kita luruskan hati kita di bulan Muharram menyambut Hijriah ini. Luruskan agar apa yang kita kerjakan semata-mata berbasis berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, ada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah seorang ahli fikih, seorang ahli tasawuf dan ahli fikih. Dari Ibnu Sina ada 3 macam orang melakukan ibadah. Yang pertama, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang seperti ini, kata Ibnu Sina, semata-mata hanya berharap surga saja. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Ibadahnya selalu main hitung-hitungan, untung rugi. Orang yang seperti ini akan kena penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur. Pengen dipuji orang ibadahnya. Satu, ini. Yang kedua, ada orang melakukan ibadahnya motivasinya karena takut masuk neraka. Orang yang seperti ini ibadahnya seperti budak. Dia lakukan ibadah tapi menggerutu. Orang yang seperti ini akan kena penyakit. Dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Sing penting gugur kewajiban. Kita wis sholat isya, sing penting gugur kewajiban. Kita wis bayar zakat, sing penting lunas. Kita wis munggah haji, sing penting sudah selesai rukun Islam yang kelima. Di kampung dipanggil haji pakai sorban putih, pakai topi putih, sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik Selawi, Mekah, Selawi tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, picik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Cuma beda gara-gara sedikit berkelahi. Ini masjid namanya apa? Al-Munir. Bagus sekali Al-Munir. Nama musola dan nama masjid itu bawa pengaruh. Saya
punya tetangga masjidnya dikasih nama Al-Jihad. Masjid Al-Jihad. Mentang-mentang namanya Masjid Al-Jihad, jihad. Pengurus DKM yang berantem terus tiap hari. Tapi ini bagus. Jangan lagi memperebutkan hal-hal yang bersifat dulu dan hilafiyah. Mau sholat tarawih yang 11, monggo. Yang 23, monggo. Persoalannya bukan 11, bukan 23. Persoalannya bagaimana tetangga kita yang belum bisa tarawih, ajak supaya bisa tarawih. Gitu, betul? Ini motivasi yang kedua. Dia terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual, simpen gugur kewajiban. Wah. Yang ketiga, kata Ibu Sina, ada orang yang melakukan ibadahnya, dia tidak berharap surga, dia tidak takut masuk neraka, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu. Ada seorang wali Allah perempuan cantik cerita, doanya sangat terkenal. Ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini semata-mata karena keinginanku masuk surga, ya Allah, kunci saja itu surga, kunci. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini semata-mata karena takut nerakamu, bukakan pintu neraka, masukkan aku dalam neraka sekarang juga. Aku bukan itu ya Allah. Aku cinta. Rukuknya dengan hubbul ilahi, sujudnya dengan hubbullah, iktikafnya dengan cinta, bekerjanya dengan cinta. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing berasa coklat. Tidak ada rasa capek. Jadi dia selalu dengan cinta. Ibu, kalau motivasi ibadah sudah dengan cinta, khusyuk itu akan tercipta. Apa kita sholat pernah khusyuk? Saya pernah ditanya sama kiai, Haji, kalau kamu lagi sholat, ada anak nangis di sebelahmu, kamu kedengeran apa enggak? Saya jawab, nggih Kiai, masih terdengar. Kalau gitu kamu sholatnya belum khusyuk. Pak Kiai tanya yang kedua kali, Haji, kalau kamu lagi sholat ada motor lewat di sebelahmu, kedengeran atau tidak? Pertanyaan yang kedua saya mikir. Saya jawab kedengeran, takut dibilang nggak khusyuk. Terpaksa saya jawab, nggih Kiai, nggak kedengeran tuh. Wah, kalau gitu kamu tuli kan? Dia kata khusyuk. Cari ulama tasawuf niku wonten 7 makom. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya tanya, Bu, Pak Kiai, khusyuk kelas 1 saja, khusyuk kelas 1. Tertib rukunnya dari mulai rukun wudhu sampai rukun sholat, tertib rukunnya, tartil bacaannya, ngerti apa yang dibaca, hati dan pikiran hanya tertuju pada Allah. Kelas pintar Kiai, kelas 1 itu aja setengah mampu. Kelas 1, gimana kalau kelas-kelas yang lain? Para ulama tasawuf mengabarkan, ketika sajadah sudah tergelar, saya sebut ulama tasawufnya, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memberikan kabar ketika sajadah sudah terhampar, dia duduk di atas sajadah. Rumahnya boleh bertingkah, uang depositonya boleh banyak, mobilnya boleh mengkilat, tapi ketika dia duduk di atas sajadah, dia harus merasakan la yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'un, tidak merasa memiliki apa-apa dan tidak merasa dimiliki oleh apa-apa. Jangan merasa memiliki.
Siapa yang merasa memiliki, satu saat dia akan merasa kehilangan. Allahnya cemburu, Allahnya tidak boleh dimadu pada waktu. Ikhlas, mukhlisina lahuddin. Ibu sudah tahu contoh ikhlas yang paling gampang. Mau tahu? Ibu bangun pagi, keluar dari kamar tidur, masuk kamar mandi, kemudian ibu nongkrong. Apa yang sudah kita buang jangan diingat-ingat. Itu contoh ikhlas. Apa yang sudah kita berikan kepada orang lain jangan suka diingat-ingat bekas nongkrong kita. Kamu kalau tidak ada aku tidak akan pernah jadi lurah kamu. Tidak boleh lagi. Itu orang suka nyebut-nyebut bekas nongkrong. Lupakan kebaikan kita pada orang lain dan lupakan ketidakbaikan orang lain kepada kita. Orang yang memiliki jiwa pemberani itu, siapa orang yang memiliki jiwa pemberani dan jiwa kepahlawanan? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita ingin melihat jiwa pemberani, siapa dia yang memiliki jiwa pemberani? Lihatlah mereka yang selalu bisa memaafkan. Dan kalau kita ingin melihat jiwa kepahlawanan, lihatlah mereka yang selalu bisa mengganti kebencian dengan cinta dan kasih sayang. Welas asih adalah ilmu tertinggi di dunia. Ibu, ini Al-Quran. Al-Quran ini isinya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Ini kalau diperas, intisarinya keluar. Kalau ini diperas 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat diperas, dia keluar kandungannya Al-Quran. Ibunya Al-Quran sing disebut Ummul Quran suratul Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu diperas lagi, bukan kata saya loh, Imam Al-Ghazali ini yang ngomong. Kalau Al-Fatihah itu diperas lagi, kata Imam Al-Ghazali, dia akan keluar intisarinya lagi yang disebut dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu dari para sultan aulia anaknya ini bismillah. Ilmu tertinggi di dunia ini ya ilmu rahman rahim walasas. Kita sering mengucapkan basmalah. Mau minum bismillah, bismillah. Mau makan bismillah. Mau tanda tangan palurah bismillah. Mau macul bismillah. Mau starter bismillah. Tapi ternyata bismillahnya hanya sekedar penghias pipi. Bismillahnya hanya sekedar penghias pipi, tidak diaplikasikan, tidak diterapkan, tidak dinyatakan dalam perbuatan. Bismillah tiap hari, tapi lihat fakir miskin cuek, lihat yatim piatu masa bodoh, lihat masjid belum selesai ya biarin saja, lihat kemungkaran cuek-cuek saja. Bismillahnya bohong. Tiap hari kita sumpah di hadapan Allah, sumpah di hadapan Allah, ya Allah, aku bersumpah ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sumpah tiap hari sampai contoh. Begitu ditutup salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, beres salam kelalen lagi. Sama sumpah yang tadi, hati-hati jangan suka ngatain orang lain kafir. Diri kita sendiri setiap hari ada indikasi keinginan. Hati-hati walain al-fatum ina agak. Nah, sumpah tadi
harus diaplikasikan, dilaksanakan. Pelaksanaan ibadah sesungguhnya ba'da salam. Oleh sebab itu, sholat yang ditegakkan dengan baik dan benar akan membentuk karakter kita. Islam memberikan karakter, 4 karakter yang sudah diuswahkan, dipaturkan, dicontohkan oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa 4 karakter itu? Coba anak-anak ada yang apa enggak? 4 karakter. Sidik, amanah, tabligh, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan adversitas, dan kecerdasan logika berpikir. Amanah, sidik, amanah, tabligh. Karakter itu muncul terbentuk ketika kita konsisten dengan, coba, azan subuh terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak kiai. Kalau sudah waktunya sholat, mau ada orang mau berjamaah mau sendirian, subuh 2 rakaat tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Mau sendiri, mau berjamaah, mau di mana ya cukup 2 rakaat. Ada orang, tidak ada orang kalau sudah waktunya sholat. Ada orang, tidak ada orang kalau bukan miliknya jangan diambil. Cari polisi waskat, pengawasan melekat, selak disiplin, dilarang sikap perintah pelintut. Islam mengajarkan disiplin. Imam dulu yang ruku baru makmum ikut ruku. Imam dulu yang sujud baru makmum ikut sujud. Tidak ada cerita makmum mendahului imam. Senajan singgah imam pangkatnya RT, singgah makmum pangkatnya lurah, camat, wali kota, bupati, Pak RT ketemu Pak Camat. Tapi dalam sholat tidak mungkin Pak Camat noleh RT. Saya dulu yang sujud. Ya Pak RT dulu sujud baru Camat ikut sujud, sebab RT sedang jadi imam. Karakter Indonesia membutuhkan karakter. Ibu, jadi mari kita luruskan. Kan kini oleh pemanso mung sapisan ana ngalang dunia ngelingono marang padha jamo sing diwitan kang maha kuwasa durung mesti urip tansah mukti nandang susah rekasane ngati ngelingono marang padha jamo sing diwitan kang maha kuwasa ngatyen to bisa urip mukti marang ibu bapak aja banjur lali samangsa urip punalasa. Ngaji rasa. Al-Quran tidak hanya dibaca tapi harus dirasa. Kalau Al-Quran dibaca saja namanya ngaji baca. Kalau ngaji baca ibaratnya ngaji kulit.
Kalau ngaji kulit ibaratnya ngupas bawang, yang ketemu kulit maning, ini kita isinya. Ngaji isi sekali-kali ngaji loh. Pripun ngaji rasa niku? Ya, emangnya enak diomongin tetangga? Ya enak. Kalau gitu hidup jangan suka ngomongin tetangga. Ngaji lah. Emangnya enak dipitnah? Ya enggak enak. Kalau gitu hidup jangan suka fitnah. Karena hidup tergantung perasaan. Hidup itu tergantung perasaan kita. Kalau sumpah ya sumpah, jembak ya jembak. Gula rasanya jangan salah. Gula itu orang manis orang bas. Yang mengatakan manis itu karena kita punya rasa. Dalam rasanya apa William? Dia yang asin apa William? Yang mengatakan asin itu karena kita punya rasa. Satu ketika kita dalam keadaan kurang sehat, garam tak terasa asin, gula tak terasa manis, sayur jangan terasa apa. Jadi tergantung perasaan. Geni rasanya panas dari siapa? Buktinya Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api tidak terbakar sedikit pun. Para pemain debus dari Tegal, dari Brebes, dari Banten diguyur air keras, dibakar, ngaji lah. Betul? Paluran rokok enggak? Paluran dan rokok. Siapa yang rokok? Coba dicontoh supaya tuntas ngaji rasanya seperti apa. Ini Pak Komar, betul sebatas penglihatan Pak Lurah ini gudang garam. Tapi jangan mengklaim merasa paling benar ini gudang garam. Sebab kata ibu yang di sebelah kiri, yang kelihatan bukan ini tapi ini. Betul? Ini gudang garam. Betul. Sebatas penglihatan dan pengetahuan Anda ini. Tapi menurut ibu-ibu di tengah-tengah sini, bukan yang ini tapi yang ini. Betul? Sebatas penglihatan dan pengetahuan Anda, ini gudang garam. Tapi ibu yang bijaksana melihat gudang garam tidak satu sisi. Dari semua sisi, ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru utuh dia. Oh ini Islam yang paling baik, ini kelompok kami Islam yang paling benar. Benar, sebatas pengetahuan Anda dan penglihatan Anda, yang paling benar ini Islam. Tapi jangan mengklaim yang terbenar. Wong di sini kelihatannya lain. Oh ini Islam yang paling benar, tapi jangan mengaku yang paling benar. Karena Islam tidak hanya 6 sisi. Islam itu multi sisi, multidimensional. Tapi apakah ini gudang garam Pak Lurah? Betul. Betul? Betul. Baru kampusnya, baru syariatnya. Gudang garamnya ini bungkus, ini isinya. Betul? Ini Muhammad bin Abdullah, ini Muhammad Rasulullah. Dari satu tidak boleh bisa. Ini syariat, ini hakikat. Ilmu agama ada berapa tingkat? Ada 4 tingkat. Ilmu agama Islam ada 4 tingkat. Ada ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat itu adalah ibarat lautan yang luas tidak terbatas. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usul fikih dan lain sebagainya. Ada 13 alat termasuk ilmu tasawuf.
Torekat artinya jalan, ibarat perahu yang ada di atas lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan mutiara. Mutiara itu hakikat adalah mutiara. Siapa manusia yang sudah memegang mutiara tadi menemukan, dialah orang yang disebut sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu. Tahu hakikat sholat, duduk apa jari, bukan apa katanya, tapi udah ngerti. Tahu hakikat Muhammad duduk apa jari. Nah, betul ini tidak dalam. Wujudnya memang betul, tapi belum tentu. Wong belum dirasa. Betul? Oh, udah garam. Jadi harus ngaji rasa. Paham? Syariat ini hakikat. Syariatnya merayakan Muharram, tahun baru Islam. Hakikatnya, ayo pada hijrah. Ngajinya yang benar, jangan ngaji baca saja. Yang ngaji isi supaya apa? Supaya kan kalau di Nabiin ada tawasul, ada tawasul dan tahlil. Ada yang meninggal dunia hari pertama, tahlil hari pertama, tahlil hari ketiga, tahlil hari ketujuh, tahlil hari ke-40 dan 100. Saya buka rahasianya nih. Yang tahu rahasianya itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu sesungguhnya membacanya harus terbalik. Jadi siapapun kalau sudah Allah berikan rahasia, terbuka hijab, 100 hari kita sebelum selesai sudah tahu, 40 hari kita sebelum selesai sudah tahu, 7 hari sebelum selesai sudah tahu. Diberi tanda-tanda rahasia itu 7 hari, 3 hari lagi mau selesai kita sudah tahu. Nah, ngaji harus sampai seperti itu ngajinya. Oh ya, Dok, jangan kemana-mana. Simbang mau pergi jauh, padahal dia mau selesai. Jadi meninggalnya kita tidak ditabrak mobil, tidak dianiaya orang, tidak jatuh dari pesawat, karena sudah merusak burungnya minara. Ngaji Islam dia seperti itu. Insyaallah lain waktu nanti kita sambung lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.